Shalom teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana rekonsiliasi dalam teologi Kristen. Nah, rekonsiliasi dalam teologi Kristen berbicara tentang pemulihan hubungan antara Allah dengan manusia yang telah rusak karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Nah, kata rekonsiliasi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya reconciliatio, yang artinya mendamaikan atau memulihkan. Nah, dalam Alkitab rekonsiliasi bukanlah usaha manusia untuk kembali kepada Allah, akan tetapi merupakan inisiatif Allah sendiri dengan kasih-Nya mendamaikan manusia kepadanya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, jadi sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu telah berpisah atau mengalami keterpisahan. Nah, dosa bukan hanya membuat manusia jatuh dalam kehancuran moral, spiritualitas, tetapi juga menciptakan jurang antara manusia dan Allah. Nah, dalam Yesaya 59 ayat 2 dikatakan bahwa dosa sudah menjadi penghalang sehingga manusia tidak lagi mengalami kehadiran Allah dalam diri mereka. Namun Allah penuh kasih. Dia tidak membiarkan manusia tetap dalam kondisi keterpisahan tersebut. Dia bertindak dengan mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi jalan pemulihan, jalan perdamaian. Nah, salib Kristus menjadi pusat dari rekonsiliasi. Nah, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Yesus menanggung hukuman dosa manusia dan membangun kembali jalan untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 mengatakan bahwa Allah mendamaikan dunia melalui dirinya, melalui Kristus Yesus. Nah, tanpa memperhitungkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia ini. Nah, ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah anugerah, bukan hasil usaha dari manusia. Nah, rekonsiliasi tidak hanya berdampak pada hubungan manusia dengan Allah, akan tetapi juga pada hubungan manusia dengan sesamanya, dengan ciptaan Tuhan. Ketika seseorang telah didamaikan oleh Allah, ia juga dipanggil untuk hidup dalam perdamaian dengan orang lain kepada Allah. Nah, dalam Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16, di situ Paulus menegaskan bahwa Kristus merobohkan tembok pemisah antara bangsa-bangsa sehingga semua orang percaya dipersatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja. Nah, oleh karena itu rekonsiliasi bukan hanya bersifat vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga horizontal antara sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Nah, selain itu rekonsiliasi juga memiliki dimensi kosmik. Dalam Kolose 1 ayat 20 ditegaskan di situ bahwa melalui Kristus Allah mendamaikan segala sesuatu, baik di bumi maupun di surga. Ini berarti bahwa rekonsiliasi juga menyentuh ciptaan secara keseluruhan. Nah, tetapi juga membawa kehancuran. Dosa bukan hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, tapi juga membawa kehancuran kepada dunia. Namun di sini ada rencana keselamatan yang dilakukan oleh Allah, yang dimana memulihkan segala sesuatu hingga mencapai kesempurnaan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, sebagai orang percaya, rekonsiliasi bukan hanya sesuatu yang kita terima, tapi juga sesuatu yang kita hidupi. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18, Paulus mengatakan bahwa Allah mempercayakan kepada kita pelayanan perdamaian. Artinya setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai, baik dalam memberitakan Injil kepada sesama yang belum mengenal Kristus, dengan membangun perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rekonsiliasi bukan hanya juga sekedar mengampuni teman-teman, tetapi juga tentang pemulihan hubungan. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai kisah yang ada di dalam Alkitab. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini Lukas 15 ayat di situ mengatakan bahwa pemulihan hubungan antara Kristus dan Petrus setelah Petrus menyangkalnya. Jadi
keseluruhan konsep rekonsiliasi ini menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang rindu membawa manusia kembali ke dalam hadiratnya. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah didamaikan oleh Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam damai dan menyebarkan damai itu kepada dunia kemanapun kita pergi. Seperti Yesus dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih teman-teman, shalom.